dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita umumkan wisudawan Rumah Quran Musyawarah angkatan kedua yang terbaik dari yang terbaik. Apakah Naufal? Apakah Hanif? Ataukah Ilham? Dengan apresiasi hadiah tertinggi berangkat ke Baitullah, maka wisudawan terbaik Rumah Quran Musyawarah angkatan kedua adalah serta hadirin sekalian, nggak kalah aktingnya sama Dude Herlino ya kan? Mantap. Itulah mereka para mahasantri dari Rumah Quran Musyawarah angkatan kedua yang berusaha tampil maksimal. Tujuannya untuk memberikan yang terbaik untuk semua yang hadir di kesempatan pagi menuju siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan dan apresiasi sekali lagi. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, tentunya Rumah Quran Musyawarah saat ini bisa berkontribusi tidak lepas dari peran para guru yang tentunya membersamai perjalanan Rumah Quran Musyawarah di saat duka dan juga suka. Seperti telah tadi kami sampaikan bahwa masih kecil, memang umurnya baru 2 tahun, jadi mohon dukungan dan juga support dari semua pihak agar perjalanan ini panjang. Ini baru awal dari perjalanan, semoga dapat istiqomah dan juga memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. Kepada para guru, kami haturkan terima kasih yang tidak terhingga atas kontribusi, perjuangan waktu, kurban yang diberikan untuk segala hal yang tentunya dikontribusikan untuk Rumah Quran Musyawarah khususnya kepada para santri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan hadirkan sebuah video yang tentunya dipersembahkan secara khusus untuk para asatids berikut ini. Selamat menyaksikan. Tes, tes.
kobaran api mulai masuk ke dalam jiwaku. Panasnya membuatku harus melakukan sesuatu. Hingga aku memutuskan untuk menuntut ilmu. Walaupun aku jauh dari keluargaku dan tempat tinggalku. Kenapa aku harus melakukan ini? Kenapa aku harus melakukan itu? Karena aku tahu akulah yang harus mendatangi ilmu, bukan ilmu yang mendatangiku. Oleh karena itu, izinkan aku mengucapkan terima kasih kepadamu, wahai guruku, yang telah menjadikanku sebagai korban dalam misi kebaikanmu. Wahai guruku, waktu demi waktu engkau sisipkan untuk mendidik dan mengajariku. Wahai guruku, sekarang aku sadar dan tahu betapa berharganya perananmu yang tak hanya memberikan ilmu, namun juga menjadi teladan bagiku. Wahai guruku, semoga Allah selalu memberkahimu dan meridhai segala kebaikanmu. Terima kasih, wahai guruku. Detik waktu terus bergulir, ilmu yang kau berikan terus mengalir, bagaikan derasnya aliran air yang terbawa dari hulu hingga ke hilir. Perjuangan hebatmu sangat berarti, mendidik kami menjadi santri, membangun semangat yang selalu terpatri untuk berbakti kepada agama dan juga negeri. Ilmu darimu selalu kukenang, dengan sifatmu yang penuh kasih sayang. Petuahmu menjadi penerang dalam menapaki gelapnya zaman sekarang. Duhai Ustadz, doakan kami, doakan kami min ahlil ilmi, dengan bimbinganmu yang menyertai, selalu ikhlas dalam mendidik kami. Yang sekarang harus kujalankan adalah mengamalkan apa yang kau ajarkan, menyebut namamu dalam setiap doa yang kupanjatkan. Semoga Allah selalu memberimu pertolongan dan juga keberkahan. Terima kasih tulus dari hati, kalimat yang pantas untukmu kini. Bimu Rabbi, araftu Rabbi, walaulal murabbi, ma araftu Rabbi. Dengan guru aku mengenal Tuhanku,
Dan kalaulah tidak ada guru, aku tidak mengenal Tuhanku. Kilauan sinar mentari yang menerangi bumi membuat bumi merona tiap hari. Meski begitu, mentari tak pernah meminta bumi untuk membalas budi. Melihat fenomena itu, aku ingat pada satu sosok yang sangat berarti bagiku. Berarti untuk kehidupan yang penuh arti. Tanpa pernah meminta untuk dipuji dan balas budi. Ustaz, engkaulah sosok yang berarti bagiku. Tanpa engkau, tanpa didikanmu, aku hanyalah butiran debu, berterbaran di langit tanpa tahu arah angin berlalu. Ustaz, sosok yang mustahil dilupakan, sosok yang tak pernah mengeluh tanpa kenyataan, sabar dalam mendidik dan menunjukkan jalan. Jalan yang penuh dengan kebaikan dan kebenaran. Ustaz, engkaulah petunjuk jalan hidupku. Ridhomu adalah ridho dari Tuhan semesta alam, menuntun setiap langkahku, yang selalu mengiringi dimanapun aku melangkah. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Allah, Ya Syakur. Semoga jasamu selalu teringat dalam sanubariku, meski engkau tak pernah meminta itu. Tapi kewajibanku lah untuk mengenang jasa-jasamu. Hanya berharap atas ridhomu, wahai Ustazku. Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Kami santri-santrimu akan terus mengenangmu. Demikian tadi puisi dan apresiasi untuk para asatids, dan dengan hormat kami mengundang Dewan Asatids untuk naik ke atas panggung, dijemput oleh teman-teman musyawarah untuk menuju ke atas panggung bersama dengan para mahasantri dari Rumah Quran Musyawarah angkatan kedua. Kami persilahkan kepada Dewan Asatids untuk dapat menuju ke atas panggung. Terima kasih kepada seluruh asatids yang telah berjasa menjadi pengajar di Rumah Quran Musyawarah. Semoga para asatids Allah Subhanahu wa taala sehatkan selalu dan juga diberikan kekuatan untuk terus berdakwah. Jazakumullah khairan atas segala kontribusi yang telah diberikan, dan kali ini kami mohon kesediaan Dude Herlino dan juga Dimas Seto untuk menuju ke atas panggung. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para Dewan Guru. Dimas Seto kami mengundang untuk dapat juga berada di atas panggung. Kepada Dude dan Dimas kami silahkan jika ada yang ingin disampaikan kepada para guru-guru kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
guru-guru kami yang kami cintai dan seluruh santri Rumah Quran Musyawarah. Segala hal yang kita dapatkan, terutama sekali yang berkaitan dengan ilmu, maka tidak lepas dari kerja keras dan kasih sayang yang diberikan oleh guru-guru kita. Maka tepat sekali kalau kita terus tiada henti mendoakan guru-guru kita. Semoga Allah berikan selalu guru-guru kita kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam mengajar dan membagi ilmunya kepada kita semua. Saya termasuk juga sebagai murid dari beliau-beliau yang ada di hadapan kita, termasuk teman-teman musyawarah, semuanya adalah murid dari guru-guru kami. Maka pada kesempatan yang mulia ini, saya mewakili teman-teman ingin mengucapkan terima kasih jazakallah khair kepada guru-guru kami yang selalu dengan sabar, dengan kasih sayangnya memberikan ilmu yang tiada henti kepada kita semua. Dan selalu mengingatkan ketika kita ada langkah-langkah kami yang salah. Dan sedikit ada hal yang juga kami ingin berikan kepada guru kami. Ini sama sekali tidak bisa menggantikan segala ilmu yang bermanfaat yang beliau telah sampaikan kepada kita semua. Doa kami selalu kepada guru-guru kami, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk guru-guru kami dan keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh kita ikuti dengan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu serta hadirin sekalian, dan apresiasi kepada para Dewan Asatidz yang selama ini telah memberikan kontribusi dan juga apresiasi kepada santri-santri di Rumah Quran Musyawarah khususnya di angkatan kedua ini. Oke, berfoto bersama mungkin. Kepada fotografer kami silahkan untuk dapat mengabadikan momen tersebut. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Boleh kita sekali lagi berikan apresiasi dan tepuk tangan yang luar biasa, dan kami silahkan semua untuk kembali kecuali Ustadz Ahmad Ridwan. Terima kasih banyak Dude Herlino, teman-teman musyawarah dan Dewan Asatidz dan para santri. Dan di kesempatan ini kami mohon kesediaan Al-Ustadz Ahmad Ridwan untuk dapat memberikan mutiara hikmah untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du, hadratul mukarramin, sahibul fadilah wal karamah, Syekh Dr. Labib Hafizakallah, pada seluruh Dewan Guru serta Asatidzah yang hadir pada kesempatan pagi jelang siang hari ini, jajaran pengurus dari kajian musyawarah beserta pengurus dari Rumah Quran Musyawarah, para santri, para alumni, ayah bunda yang hadir pada kesempatan kali ini yang Allah muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ula. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Hari di mana Allah takdirkan kita menjadi saksi atas terjaganya kitabullah. Misdaqu qawlihi ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesuai dengan firman Allah, sungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Allah menjaga. Dan salah satu cara Allah menjaga adalah Allah hadirkan keluarganya. Ahlullahi wa khasatuh, keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Salam dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada manusia agung yang paling sempurna. Jangan pernah bergeser walau sejengkal untuk mengatakan beliau adalah makhluk sempurna. Orang barat boleh mengatakan nobody's perfect in the world. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Kita berani mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Manusia dengan bentuk rupa terbaik dan akhlak yang paling luhur. Semoga salawat dan salam ini juga Allah sampaikan kepada keluarga beliau yang baik-baik, kepada sahabat beliau yang sangat setia dalam perjuangan, pada umat beliau juga yang tetap menggenggam ajaran sunnah ini sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat-sangat mulia ini, izinkan saya selaku pembina dari Rumah Quran Musawarah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah yang terkait dengan ayah dan bunda dari santri-santri terbaik. Teriring ucapan doa sekaligus terima kasih karena telah melahirkan dan mendidik anak-anak terbaik. Telah mendidik mereka dengan didikan yang sangat mulia dan istimewa. Sehingga 1 tahun ini tidak ada apa-apanya dengan belasan tahun yang ayah bunda berikan kepada mereka saat mereka ada dalam pangkuan, ada dalam dekapan, ada dalam asuhan. 1 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Maka ucapan terima kasih secara khusus kami utarakan, kami sampaikan kepada ayah bunda karena telah mendidik anak-anak terbaik ini. Yang mana pasti menitipkan, yang akar katanya adalah titip, itu adalah tidak la yakhlu, tidak sepi, tidak sunyi, tidak lepas dari kondisi dan suasana batin yang agak berkecamuk. Maka menitipkan itu harus T-nya adalah tega. T-nya ini harus tega. Sebab kalau kita tidak tega, terpisah jarak dari Poso sampai di Jakarta. Terpisah jarak dari Aceh sampai di Bintaro ini. Terpisah jarak dari Papua sampai ke Bintaro, Tangerang Selatan ini. Jauh rasanya. Jauh dalam pandangan mata tapi dekat dalam doa. Kita doakan mereka. Itulah makanya ucapan terima kasih ini adalah tulus ikhlas dari kami untuk ayah bunda yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena mau merelakan mereka dititip kepada kita semua di sini atau kami semua yang belum saling kenal sebelumnya. Tapi Allah yang menguatkan hati ayah bunda dan merelakan mereka di usia mereka mungkin ada yang sebagian sudah bekerja, ada yang sebagian harus memilih menanggung apa yang menjadi beban dan tanggungan keluarga, tapi mereka direlakan untuk datang ke sini. Yang kedua, izinkan saya ingin menyampaikan bahwa kepada semua yang terlibat baik di Rumah Quran Musawarah secara khusus, dewan jajarannya sampai dewan gurunya, berikut juga teman-teman abi-abi yang ada di kajian musawarah. Dalam dunia dakwah ini catat baik-baik 2 hal. Yang pertama adalah hayawiyatut taksil dan yang kedua adalah salamatut tatwir. Apa yang saya maksud dengan 2 hal ini? Yang pertama adalah hayawiyatut taksil, tentang asalah, tentang konsep dasar. Ini harus digelorakan terus, ini harus dihidupkan terus, ini harus digaungkan terus, ini harus terus dinyalakan. Mengapa demikian? Karena itu adalah yang menjadi bekal dan modal kita bisa kuat dalam dakwah. Bukankah kita tahu bahwasanya at-taksil yaitu tentang pemancangan tiang-tiang atau fondasi-fondasi dasar inilah yang kemudian dahulu tidak banyak kitab,
Tidak banyak referensi di zaman para ashabu Rasulillah. Tapi Romawi, Persia menghitung betul mereka-mereka yang terus menggelorakan at-ta'sil ini, hayawiyatut ta'sil. Tidak ada kata lain bagi kita hari ini, para pemerhati pendidikan, kembalikan pola didik anak-anak kita dengan pendekatan Al-Quran sebagai taksilnya. Hayawiyatu taksil. Harus Al-Quran ini menjadi hal pertama dalam hidup mereka. Kenalkan Al-Quran. Bahkan sebelum mereka mengenal alfabet, kenalkan Al-Quran. Huruful hijaiyah, ahruful Quran atau huruful Quran. Yaitu huruf-huruf Al-Quran dikenalkan kepada mereka karena sebagai taksil ini. Alhamdulillah, menggeliat di sana sini. Banyak kita dengar rumah Quran, banyak kita dengar pesantren Al-Quran, banyak kita dengar tempat-tempat yang memang menggembleng secara khusus, baik itu ma'ahid, takhassus dan sebagainya. Ini dalam rangka hayawiyatut taksil. Di mana sebahagian dari mungkin saudara kita muslim menganggap bahwa Al-Quran adalah kitab yang sudah usang, sudah kuno, ya, sudah tidak relevan dengan zaman, hanya cocok di negeri onta. Itu hanya cocok di negeri padang pasir, tidak cocok di sini gitu katanya. Maka kita katakan Al-Quran salihun likulli zamanin wa makan. Al-Quran tetap valid, solid, dan Al-Quran tetap layak di semua keadaan dan di berbagai tempat. Itulah makanya sekali lagi, ayo, bahkan kepada abi-abi yang setiap pekannya saya bilang, kalian wajib datang. Untuk apa? Men-charge ruhiyah. Kalau seandainya kita memiliki anak didik, kalau kita memiliki peran dalam dakwah, tapi kita yang tidak menge-charge ini, saya katakan faqidul syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, mustahil dia bisa memberikan apa-apa. Yang pertama sekali harus kita tanamkan hayawiyatu taksil, gelorakan lagi, hidupkan lagi semangat kembali kepada fondasi dasar kita yaitu Al-Quran sebagai kehidupan kita di dunia dan ini menjadi penunjuk jalan bagi kita di akhirat. Jadi ini yang pertama. Ya, yang kedua adalah salamatut tatwir. Apa itu? Kembangkan, kreasikan, inovasikan. Alhamdulillah. Di angkatan kedua jauh lebih lama pembinaan soft skillnya. Sampai 3 pekan kalau tidak salah. 3 pekan ini waktu yang mungkin kalau kita hitung cepat, sangat cepat. Tapi jika dibandingkan kepada angkatan sebelumnya, ini jauh lebih lama daripada sebelumnya. Walaupun kami sadar betul bahwasanya ini belum maksimal. Karena tagline kita adalah dari santri, gimana Pak Dir? Menjadi ahli. Masya Allah. Tepuk tangan dulu ini satu moto, dari santri menjadi ahli. Apa yang kita maksud? Ahli dalam Quran itu pasti yang pertama. Tapi ahli dalam bidang-bidang lainnya itu adalah bagian dari salamatut tatwir. Apa yang dimaksud? Yaitu selamat dalam mengembangkan, selamat dalam berinovasi, selamat dalam berkreasi. Jangan sampai nanti ada istilah kreativitas yang bablas. Nah, ini tidak boleh. Kalau kita lihat tadi masih dalam taraf kewajaran. Syekh sampai senyum-senyum tadi samping saya. Masya Allah kata Syekh, bagus kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Menakjubkan apa yang ditampilkan oleh santri-santri kita angkatan kedua ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Mengapa demikian? Karena ini bagian dari tatwir. Kenapa saya katakan salamatut tatwir? Banyak hari ini rumah-rumah Quran, mungkin kita lihat beberapa ada pesantren yang wujuduhum ka'adamihim, ada seperti tiada, ya kan? Kenapa? Karena sebenarnya potensi yang ada belum digali secara maksimal. Salamatun tatwir, salamut tatwir harus ada keselamatan. Itulah fungsi Dewan Guru mengawasi, terus membimbing, membina. Silahkan berkreasi, silahkan berinovasi, tapi tetap dalam track yang benar. Kalau bahasanya Pak Wadir, ya Abidion Jauhar Tontowi, on the right track, begitu ya, di track, di jalur yang tepat. Ini yang saya ingin katakan, ayo semua jajaran khususnya ya yang terdapat di Rumah Quran Musawarah, 2 hal ini pegang baik-baik. Yang pertama adalah hayawiyatut taksil, yang kedua adalah salamatut tatwir. Ini penting ya. Karena jangan sampai stuck di posisi tertentu, terus berkreasi tapi tetap menjaga kemurnian dan jangan sampai melanggar dalam ya rambu-rambu syariat.
Dan kepada poin yang ketiganya, kepada ayah bunda, baik ayah secara biologis maupun secara ideologis. Artinya mereka yang membina, memberikan perhatian, ayah-ayah atau bunda-bunda yang telah menyisihkan sebahagian dari rezekinya, waktunya, tenaganya, pemikirannya, perasaannya. Saya ucapkan jangan berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang terhenti usianya, tapi tidak terhenti pahalanya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang terhenti nafasnya, tapi tidak dengan aliran pahalanya. Ini yang selalu saya katakan dengan istilah beramal cerdas di waktu terbatas. Hidup kita berapa batasannya? Pagi ini selepas kajian Sirah Nabawiyah di Rawamangun, istri saya berwhatsapp kepada saya, Abi, teman Umi, Bu Sri namanya meninggal dunia. Kaget saya. Usianya relatif pasti sama dengan istri saya. Saya tanya, sakit apa dia, Mi? Sakit paru-paru. Saya bilang, berapa anaknya, Mi? Anaknya 4. Siapa yang paling kecil, Mi? Si Fulan usia 4 tahun. Saya langsung bilang, ya Allah. Tapi saya ingat bahwa dia pernah ambil bagian sama teman-teman musyawarah waktu mengantar saudara-saudara kita yang istimewa yang tunanetra itu pergi pulang kampung waktu itu. Kalau masih ingat Abi Dimasya, Abi Dude, Abi Agus dan sebagainya. Kalau masih ingat waktu itu, beliau dari ujung, ini kita katakan ujung Jawa wilayah barat, ya kan, Banten ini kawasannya, sampai mengantar ke ujung Jawa wilayah timur. Sampai kalau tidak salah di Banyuwangi waktu itu. Ya Allah, saya ingat sekali kebaikannya waktu itu, beliau mengantar sama suaminya ke sana. Tapi apa ikhwan, belajar dari cerita pagi tadi yang saya dapat, dia meninggalkan legasi karena dia adalah guru. Dia juga meninggalkan legasi karena apa? Dia juga ikut membantu baca Al-Quran dan sebagainya di tempat dia beraktivitas. Pagi ini pelajaran penting buat saya secara pribadi, ternyata untuk meninggal enggak perlu harus tua. Siapa orang yang bahagia? Orang bahagia adalah yang terhenti nafasnya tapi tidak terhenti aliran pahala untuknya. Maka beramal cerdas di waktu terbatas. Allah katakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kata Allah, kami zat yang menghidupkan yang telah mati, telah wafat. Kami bangkitkan lagi kelak nanti di akhirat. Apa kata Allah? Dan kami catat apa yang mereka persembahkan, mereka amalkan, mereka kontribusikan, mereka donasikan, mereka persembahkan. Semuanya tercatat rapi dan baik dan jejak-jejak dari apa yang telah mereka sumbangsikan tersebut. Semoga dia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terakhir dari saya, mudah-mudahan apa yang telah kita saksikan tidak lantas membuat kita menjadi jumawa. Tidak. Ini baru amal kecil kita. Di antara besarnya amalan para salafus salih dahulu. Ini baru mungkin partikel kecil sebesar debu yang kita saksikan, yang baru kita berikan, yang kita persembahkan kepada agama Rasulullah SAW dari besarnya perjuangan mereka-mereka dahulu. Tugas kita hari ini jangan berhenti menjalankan estafeta dakwah Rasulullah dan para pewarisnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Ahmad Ridwan. Demikian tadi nasihat yang diberikan untuk kita semua. Dan sekali lagi kita doakan untuk para dewan guru dari Rumah Quran Musyawarah agar selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk terus berdakwah dan juga memberikan yang terbaik untuk para santri, bukan hanya di 2 angkatan yang sebelumnya, insya Allah ke depannya. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki prosesi wisuda mahasantri angkatan kedua, kali ini kita akan menyerahkan ijazah kepada mahasantri angkatan pertama yang telah mengikuti program pengabdiannya di Rumah Quran Musyawarah. Untuk itu kepada 3 perwakilan mahasantri angkatan pertama kami undang untuk naik ke atas panggung. Kami silakan kepada 3 perwakilan dari mahasantri angkatan pertama dari Rumah Quran Musyawarah. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Dan kami mohon dengan hormat Ustadz
Ram dan Ali untuk dapat menyerahkan ijazah kepada perwakilan dari Mahasantri Angkatan Pertama Rumah Quran Musyawarah. Kami silakan kepada Ustadz Ramdan Ali. Kami silakan kepada Ustadz Ramdan Ali untuk dapat menyerahkan ijazah kepada perwakilan. Mereka ini adalah angkatan pertama. Diserahkan ijazahnya oleh Ustadz Ramdan Ali yang memang sehari-hari berada di Rumah Quran Musyawarah membimbing para santri dalam kegiatan harian. Ya, ini adalah ijazah setelah mereka mengikuti program pengabdian. Boleh kita ikuti dengan tepuk tangan dan sambil difoto. Silahkan menghadap ke kamera. Berikutnya, untuk angkatan pertama ini, mereka mengikuti program pengabdian baik ke dalam maupun keluar, bahkan sudah ada yang melanjutkan ke luar negeri. Syukur alhamdulillah. Kemana Dimas? Ke Yaman. Syukur alhamdulillah sudah ada yang berangkat ke Yaman untuk melanjutkan pengabdian dan pendidikan mereka. Boleh difoto di tengah-tengah Ustadz bersama dengan perwakilan dari angkatan pertama dari Mahasantri Rumah Quran Musyawarah. Silakan menghadap ke depan. Terima kasih banyak kepada Ustadz dan juga perwakilan santri angkatan pertama. Kami silakan untuk dapat kembali. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Dan kita masuki momen yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu prosesi wisuda Mahasantri Angkatan Kedua 2023 Rumah Quran Musyawarah. Sebelum kami memanggil para mahasantri yang berjumlah 20 orang dari angkatan kedua dari Rumah Quran Musyawarah, kami mohon kesediaan Dimas Seto selaku Ketua Rumah Quran Musyawarah, Ustadz Ramdan Ali selaku Mudir Rumah Quran Musyawarah, dan Ustadz Ahmad Ridwan selaku Pembina Rumah Quran Musyawarah untuk menempati posisi yang telah disiapkan sebelum kita memulai prosesi wisuda kepada para mahasantri. Baik Bapak Ibu, ini adalah momen yang dinantikan. Sekali lagi, Ketua Rumah Quran Musyawarah, Mudir dari Rumah Quran Musyawarah, dan juga Pembina Rumah Quran Musyawarah telah berada di posisinya. Kita akan memulai prosesi wisuda. Baik, kita akan mulai prosesi wisuda Mahasantri Rumah Quran Musyawarah Angkatan Kedua. Datang dari berbagai penjuru Nusantara, dan inilah dia mereka. Wisudawan pertama, Nasrullah Kawali dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Hafalan 15 juz. Berasal dari Pulau Rote, pulau terujung dari wilayah, salah satu wilayah di Indonesia.
Nasrullah Kawali, wisudawan pertama kita. Kita panggilkan wisudawan kedua, Muhammad Muhtarom dari Palembang, Sumatera Selatan. Hafalan 30 juz. Wisudawan ketiga, Maulana Muhammad Hanif dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Hafalan 30 juz. Wisudawan keempat, Imam Mutakin Arha dari Salim Paung, Sumatera Barat. Hafalan 15 juz. Wisudawan kelima, Muhammad Irsyad Fakih dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Hafalan 30 juz. Wisudawan keenam, Muhammad Abdul Mufid, asal Surabaya, Jawa Timur. Hafalan 30 juz. Wisudawan ketujuh, Ilham Firmansyah, berasal dari Poso, Sulawesi Tengah. Hafalan 30 juz. Wisudawan ke-8, Hanif Ihsanul Huda, berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Hafalan 30 juz. Wisudawan ke-9, Syairozi dari Lendang Nangka, Lombok Timur. Hafalan 30 juz. Wisudawan ke-10, Muhammad Ridwan, berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Hafalan 30 juz. Wisudawan ke-11, Haikal Fikri Maulana, berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Hafalan 30 juz. Wisudawan ke-12, Vito Dwi Putra Nugraha, berasal dari Arga Makmur, Bengkulu. Hafalan 30 juz. Wisudawan ke-13, Riko Syabian Liandra, berasal dari Kutacane, Aceh Tenggara. Hafalan 30 juz.
Wisudawan ke-14 Fahrul Anwar dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Hafalan 30 juz. Wisudawan ke-15 Rian Hidayat berasal dari Sumeneb, Jawa Timur. Hafalan 30 juz. Wisudawan ke-16 Aditya Rama Adimsyah berasal dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hafalan 30 juz. Wisudawan ke-17 Fazri Lase dari Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara. Hafalan 20 juz. Wisudawan ke-18 Rizky Ananta dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hafalan 30 juz. Wisudawan ke-19 Naufal Cikal Galang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Hafalan 30 juz. Melengkapi 20 wisudawan dari Rumah Quran Musyawarah Angkatan Kedua. Inilah dia wisudawan ke-20 atau terakhir. Aidil Putra dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Hafalan 30 juz. Kepada Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz Ramdan, dan juga Dimas Seto kami haturkan terima kasih. Boleh kita berikan apresiasi yang tinggi untuk mereka yang telah berprestasi, dan juga kepada para Dewan Pembina dan juga dari pengurus Rumah Quran Musyawarah. Inilah dia ke-20 wisudawan dari angkatan kedua Rumah Quran Musyawarah. Takbir! 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 Masya Allah. Mudah-mudahan ke depannya mereka akan bisa memberikan kontribusi yang besar untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk bangsa dan negara. Dari ke-20 wisudawan terbaik ini memang tidak mudah untuk memilih 3 terbaik dari yang terbaik. Para Dewan Pembina, Dewan Pengajar, para pengurus telah berdiskusi untuk menentukan 3 yang terbaik. Dan 3 terbaik kali ini kami akan segera umumkan. Siapakah mereka? Ada yang punya nama mungkin di sini, para orang tua berharap-harap menjadi 3 yang terbaik dari yang terbaik. Masya Allah. Kita akan coba informasikan dari ke-20 santri terbaik yang telah memberikan dedikasi dan juga waktu untuk menghafal dan juga tilawah selama hampir 1 tahun di Rumah Quran Musyawarah. Saya akan umumkan 3 yang terbaik. Silahkan yang namanya disebutkan untuk maju 3 langkah atau maju 2 langkah, berdiri bertiga di depan. Yang namanya tidak disebutkan,
Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk lebih semangat lagi ke depannya, untuk terus meningkatkan motivasi dan kemampuan agar bisa berkontribusi lebih baik lagi. Dan inilah ketiga nama terbaik dari yang terbaik. Yang pertama adalah Naufal Cikal Galang. Silakan Naufal untuk dapat maju ke depan. Syukur alhamdulillah. Silakan Naufal berdiri di posisi yang telah disiapkan. Kita akan pilih 3, masih ada 2 lagi. Yang berikut adalah Hanif Ihsanul. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Menyisakan 1 tempat lagi untuk 3 yang terbaik. Siapa kira-kira? 1 dari 18. Kembali saya informasikan nama 3 yang terbaik ini tidak berdasarkan urutan ya disebutkannya. Jadi bukan berdasarkan urutan 1, 2, dan 3. Tapi hanya disebutkan berdasarkan prestasi terbaik dari ketiganya. Dan 1 nama terakhir dari 18 santri terbaik di Rumah Quran Musyawarah angkatan kedua adalah Ilham Firmansyah. Takbir! 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 Sebagai bentuk apresiasi untuk wisudawan terbaik. Apa ini hadiahnya? Hadiahnya apa yang terbaik? Diumumkan lagi 1 gitu ya? Diumumkan lagi? Oke. Hadiahnya adalah berangkat umroh ke Baitullah. Allahu Akbar. Takbir. 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 Masya Allah. Sebagai bentuk rasa syukur, 3 terbaik telah kita umumkan. Kita kerucutkan lagi dari yang terbaik ini hanya menjadi 1 yang terbaik dari ketiga nama tersebut. Silahkan berdiri sejenak. Ya, karena ini mau berangkat umroh, bagaimana perasaannya Ilham? Ilham ini pada hari Kamis yang lalu, ibundanya berpulang ke rahmatullah. Seyogianya Ilham ingin memberikan hadiah terbaik kepada ibundanya. Mari kita doakan, mari kita kirimkan Al-Fatihah bersama-sama sejenak untuk ibunda dari Ilham yang baru saja berpulang. Al-Fatihah. Ilham, seyogianya ini adalah hadiah terindah mungkin untuk ibunda Ilham. Tapi bukan berarti Ilham tidak bisa memberikan hadiah tersebut. Seperti Ustadz katakan, apa yang Ilham lakukan ke depannya dan ke belakang terus akan menjadi hadiah selamanya. Perpisahan sementara ini akan menuju perjumpaan yang abadi. Semoga kamu bisa istiqomah dalam melakukan banyak hal. Begitu juga dengan Hanif
dan juga Naufal dan juga adik-adik yang lainnya. Semoga terus dapat istiqomah dan memberikan yang terbaik. Karena apresiasi tertinggi adalah berangkat umroh, kita coba talbiyah mungkin ya. Dari Naufal terlebih dahulu, ada bisa bantu mikrofonnya untuk Naufal? Silahkan Naufal untuk bertalbiyah, kita dengarkan bersama persiapan berangkat untuk umroh. Labbaik Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika lak labbaik Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Naufal, selamat berhasil terpilih di 3 yang terbaik. Jika hadiah terbaik ini untuk berangkat umroh berhasil kamu dapatkan, adakah orang yang ingin kamu hadiahi untuk berangkat ke Baitullah? Kepada siapa jika itu diberikan? Untuk ibu. Apa yang ingin disampaikan untuk ibu? Ibu, maafin Abu. Banyak salah. Sebenarnya ini bukan perjuangan sebutuhnya. Tanpa doa ibu, doa ayah, mungkin hafalan Angga selesai. Angga rasain gimana hafalan Adu nggak bisa. Terima kasih banyak Naufal. Silahkan bertalbiyah, kali ini kita beri kesempatan untuk Hanif. Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Hanif, pertanyaan yang sama akan saya ajukan juga. Jika kamu memenangkan yang terbaik dan mendapatkan hadiah umroh, apakah akan kamu hadiahkan untuk seseorang? Untuk ibu pastinya. Untuk ibu. Ada ibu hadir di sini? Ada. Syukur alhamdulillah. Selamat kepada ibu, kita doakan yang terbaik tentunya untuk adik-adik kita di sini, khususnya untuk Hanif. Ilham, silahkan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wal mulk la syarika laka labbaik. Ilham, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga ibu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kamu menjadi asbab ibu untuk ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kapan terakhir kali kamu bertemu dengan ibu atau mungkin melakukan video call?
Kalau untuk video call, tiap jadwal pegang HP, selalu saya telepon beliau. Setiap telepon, pasti beliau bilang, "Nah, Mama rindu. Kapan pulang, Nak?" Bilang, "Sabar, Ma. Insya Allah nanti kalau ada Ilham waktu, Ilham pulang. Di sini Ilham belajar supaya bisa bikin Mama bahagia, bisa bikin Mama senang di dunia, di akhirat." Ternyata 1 bulan yang lalu itu kata-kata terakhir dari beliau. Tapi di satu sisi Ilham bersyukur banyak orang-orang baik di sekitar Ilham yang selalu bikin buat Ilham lebih kuat untuk menghadapi ini. Ilham bersyukur sekali Ilham bisa berada di sini. Ini semua Ilham tahu berkat doa dari Mama. Mungkin hanya 5% perjuangan dari Ilham, tapi 95% doa dari Ibu. Ilham hanya bisa berdoa sekarang, Mak. Semoga Mama di sana bisa bahagia, bisa tenang, bisa bahagia lihat Ilham di sini bersama orang-orang baik. Seperti yang tadi disampaikan, Ibunda Ilham meninggal dunia pada hari Kamis lalu. Perjalanan ke Poso jika ditempuh secara langsung pada hari tersebut memakan waktu kurang lebih 15 jam. Jadi akhirnya karena keterbatasan waktu dan jenazah harus segera dikuburkan, Ilham memutuskan untuk menunda kepulangannya dan tetap berada menyelesaikan pendidikannya sampai dengan hari wisuda ini. Semoga almarhumah diterima seluruh amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan ini saatnya kita akan mengumumkan wisudawan terbaik tahun ini. Dari 3 yang terbaik, dari 20 terbaik, hanya ada 1 yang terbaik. Berdasarkan diskusi dari Dewan Pembina, Dewan Guru, pengurus Rumah Quran Musyawarah, akhirnya ditentukanlah 1 yang terbaik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita umumkan wisudawan Rumah Quran Musyawarah angkatan kedua yang terbaik dari yang terbaik. Apakah Naufal? Apakah Hanif? Ataukah Ilham? Dengan apresiasi hadiah tertinggi berangkat ke Baitullah, maka wisudawan terbaik Rumah Quran Musyawarah angkatan kedua adalah Ilham Firmansyah. Selama setahun mereka menimba ilmu, teman-teman yang ada di panggung ini sudah seperti keluarga dan saudara.
Takbir. Takbir. Silakan kembali ke posisi masing-masing dan mari kita berikan sekali lagi apresiasi berupa tepuk tangan yang paling meriah. Hari Kamis pagi Dimas telepon saya. Dimas bilang, Mas Ferdi, ini qadarullah. Pemenang pertamanya tuh ibunya baru saja meninggal. Jadi memang semua ini sudah jalannya. Tapi qadarullah, Allah juga telah mengatur semuanya, tidak ada yang kebetulan. Sehari sebelum beliau berpulang ke rahmatullah, kita baru saja mendapatkan video rekaman terakhir dari Ibunda Ilham. Untuk itu, kepada Ilham khususnya, silahkan melihat ke layar. Inilah pesan dari Ibunda untuk pemenang terbaik pertama kita. Boleh agak meruangkan tempat, di agak ke samping-samping. Ilham boleh berdiri di sini. Dan mari kita sama-sama saksikan tayangan video berikut. Anak berbakti untuk orang tua, bermanfaat untuk umat, Pak. Kalau Ilham lagi nelfon ibunya, katanya, mama doakan. Itu katanya, mama doakan saya ya ma, supaya berhasil. Saya bilang, iya ma, enak, saya minta, saya doakan. Begitu kalau sejam 4 lagi, mau diambil HP, minta didoakan lagi. Jadi saya bilang, iya nanti didoakan. Tabaikalah, labbaik, labbaikalah, syarikalah labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika labbaik. Labbaika Allahumma labbaik, labbaikalah syarika labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu sejati tinggallah sepi. Silahkan kembali ke posisi masing-masing. Masya Allah. Selamat sekali lagi kepada Ilham Firmansyah. Video tersebut 1 hari sebelum Ibunda berpulang ke rahmatullah. Betapa bangga tentunya sebagai seorang ibu. Definisi seorang tua sukses bisa mengantarkan anaknya menjadi hafiz Al-Quran.
Allah memiliki rencana lain. Dan kepada 3 wisudawan terbaik yang tadi, Naufal dan juga Hanif, silakan menempati posisinya. Hadiah umroh dari teman-teman Ilham tadi seyogianya akan diserahkan kepada ibunda tercinta. Untuk Ilham pun sebenarnya ada 2 hadiah umroh. Jadi ibu tidak berangkat sendirian karena ibundanya adalah single parents, jadi harapannya ditemani oleh Ilham. Tapi Allah mempunyai rencana yang lebih baik lagi Ilham. Jadi ada 2 tiket umroh yang bisa Ilham pergunakan insya Allah. Begitu juga halnya untuk Naufal dan juga Hanif, masing-masing mendapatkan 2 tiket umroh untuk keluarga. Takbir! 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 Masya Allah. Semoga akhir dari perjumpaan kita di Wisuda Akbar Mahasantri Rumah Quran Musyawarah Angkatan kedua ini adalah baru awal dari langkah kebaikan ke depan. Kami persilahkan Syekh Labib, Ustadz Ahmad Ridwan, pada Dude Herlino untuk dapat menyerahkan hadiah umroh kepada para santri terbaik. Also would like to invite Syekh Labib to please proceed to the stage to give a token appreciation to our best santri. Akan diberikan jubah terlebih dahulu kepada wisudawan terbaik. Jubah kebaikan Rumah Quran Musyawarah. Kepada Syekh Labib yang akan menyerahkan kepada wisudawan terbaik Ananda Ilham Firmansyah. Syekh Labib. Ya, ini adalah wisudawan terbaik kita dari Poso. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ilham Firmansyah. Jubah ini adalah jubah simbolis kebaikan yang insya Allah Ananda Ilham nanti akan memberikan jubah ini di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua tercinta. Berikutnya kami persilahkan untuk Ustadz Ahmad Ridwan menyerahkan paket umroh kepada ketiga pemenang yang masing-masing akan mendapatkan 2 paket umroh. Tafadhol Ustadz. Sebelum kepada ketiganya Ustadz punten, ada 2 lagi. Karena ketiganya mendapatkan masing-masing 2 paket umroh. Insya Allah. Dimas Seto, Ustadz Ahmad Ridwan, Dude Herlino, and also Syekh Labib, could you please kindly proceed to the center of the stage for a photo session? And we also would like to kindly ask for an advice from Syekh Labib to conclude our graduation procession in this afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فالشكر أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى الذي وفق لهذا الخير العظيم وهذا الحفل المبارك فله الحمد والشكر كله عز وجل. وأيضا تفضل. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah memuji Allah dan bertahmid, mengagungkan asma-Nya, Syekh mengatakan pertama dan yang terakhir adalah rasa syukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufik kepada generasi emas ini, generasi terbaik ini untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. والشكر أيضا للجهود المبذولة من قبل الأستاذ المكرم أستاذ ديماس والشيخ المكرم الشيخ أحمد رضوان وإخوانه المدرسين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم رفعة الدارين، رفعة الدنيا ورفعة الآخرة، اللهم آمين. Yang kedua, beliau mengatakan rasa syukur juga kami panjatkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap kegiatan ini, terutama kepada Abi Dimas yang telah meluangkan waktunya, mengerahkan semuanya untuk bisa membina anak-anak ini. وهذا اليوم نحتفل ونفرح بشبابنا الذين تخرجوا من هذا الصرح العلمي بيت القرآن مشاورة، وهذا الحفل الذي ترونه رفعة في الدنيا وهم في رفعة عظمى ستكون لهم في الآخرة، فهنيئا لهم الفضل العظيم والثواب الجزيل في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Beliau mengatakan bahwa hari ini kita melangsungkan acara wisuda. Secara duniawi kita lihat kebanggaan, kita berikan apresiasi. Namun ini belum seberapa dari apresiasi yang Allah akan berikan kepada mereka. Kebaikan di akhirat jauh lebih tinggi. Kebaikan akhirat jauh lebih besar. Dan ini adalah merupakan anugerah saat di mana tidak ada lagi manfaat yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa anak, dengan membawa harta, kecuali mereka yang membawa hati yang selamat. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الوالد والوالدة يوم القيامة يلبس كل واحد منهما تاج نوره أعظم من نور الشمس، يقولون يا رب بماذا نلنا هذا؟ كيف حصلنا على هذا؟ فيقول بأخذ ولدكم القرآن، فأخذ الولد للقرآن ثوابه ليس قاصرا عليه بل متعد إلى والديه. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kelak di akhirat ada orang tua yang dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota di mana pancaran sinar dari mutiara yang terdapat di mahkota tersebut lebih kuat, lebih terang daripada sinar mentari. Kemudian orang tua ini bertanya, "Ya Allah, mengapa ini bisa terjadi? Kenapa kau pakaikan ini kepadaku dengan pancaran cahaya dari mutiara yang begitu gemerlap dan kemilau?" Maka Allah menjawab, "Ini karena ada dari keluargamu yang menghafal Al-Quran." وإذا كان هذا ثواب الوالدين فكيف بثواب حافظ القرآن الذي يقرأه ليل ونهار؟ وإذا كان هذا الثواب للوالدين فهي رسالة لكل أب وأم أن يحمل ولده إلى مثل هذا المكان، إلى المكان الذي يعلم فيه كتاب الله، إلى بيت القرآن مشاورة. Jika ini apresiasi yang Allah berikan dan ini adalah kebaikan yang didapat oleh kedua orang tua, padahal mereka tidak menghafalnya, Allah berikan apresiasi besar ini. Bagaimana dengan yang menghafalnya? Bagaimana dengan yang membacanya? Bagaimana dengan yang memurojaahnya pagi, siang, sore, dan malam? Maka dari cerita ini terdapatlah pesan kuat dari Rasulullah SAW untuk kedua orang tua
agar memberi perhatian khusus kepada anak-anaknya dengan Al-Quran. Dengan memasukkan mereka salah satunya ke rumah Quran Musawarah. وأوصي إخواني الذين تخرجوا من هذا المعهد أوصيهم بالعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى والمداومة على تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وأوصيهم أن يكونوا قداة، أن يكونوا قادة في الخير يحبون الخير لهذا المجتمع العظيم لبلادهم بلاد إندونيسيا، وأن يحملوا رسالة الإسلام بالحكمة والبصيرة والموعظة الحسنة. Syekh berpesan kepada para penghafal Quran. Dia mengatakan, aku pesankan kepada diriku pribadi dan untuk kalian, yaitu untuk mengamalkan apa yang telah kalian hafal, mengamalkan apa yang telah kalian pelajari, mendakwahkannya kepada orang lain, dan tetap menjadi teladan serta menjadi pemimpin dalam kebaikan untuk kemaslahatan bangsa yang kita cintai ini, sehingga kalian bisa mendakwahi Al-Quran dan juga kalian bisa mendakwahi indahnya Islam. وقد فرحت أن البرامج في هذا الموضع في هذا البيت بيت القرآن مشاورة ليست فقط في القرآن، بل عندهم مهارات مختلفة، فنحن نحتاج إلى الطبيب المستقيم وإلى المهندس المستقيم وإلى الاقتصادي المستقيم وإلى السياسي المستقيم. نحتاج أن الاستقامة تكون في كل فئات المجتمع وشرائحه. Saya, kata beliau, amat sangat senang sekali datang pada acara wisuda kali ini. Karena bukan hanya menampilkan para penghafal Quran, tapi penghafal Quran yang diberikan maharat, soft skill, dengan berbagai disiplin. Dan saya berharap kelak ada yang menjadi penghafal Quran, tapi juga dia seorang dokter. Kelak ada seorang arsitek, tapi juga dia adalah seorang penghafal Quran. Ada seorang politikus yang juga dia penghafal Quran. Ada ekonom yang penghafal Al-Quran. Sehingga nanti Al-Quran mewarnai di semua lini kehidupan. وأختم كلمتي هذه بالدعاء لبيت القرآن مشاورة للقائمين عليه، فأقول بعد الترجمة وأمنوا على الدعاء لعل الله عز وجل أن يستجيب. Beliau mengatakan bagian terakhir dari kalimat saya yang singkat ini, saya ingin mendoakan kepada semua pihak yang terlibat di dalam rumah Quran Musawarah. Pastinya setelah diterjemah ini, saya mohon diaminkan dengan penuh ketulusan doa yang saya munajatkan. اللهم احفظ بيت القرآن مشاورة. Amin. اللهم احفظ بيت القرآن مشاورة. Amin. اللهم احفظ القائمين عليه. Amin. اللهم اجعلهم هداة مهتدين Amin. وخذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين. Amin. اللهم احفظ المدرسين في هذا المعهد المبارك واحفظ طلابهم ووفقهم لكل خير يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبهم. اللهم اجعل القرآن نور صدورهم. اللهم اهدهم بالقرآن واجعلهم يا رب العالمين قادة لكل خير في هذا المجتمع العظيم مجتمع إندونيسيا. اللهم إنا نسألك أن تحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أقدامهم. اللهم إنا نسألك يا الله ألا تحرمهم الأجر والثواب ورفعة الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعلهم معلمين الناس الخير، يعلمون الناس دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام أن تغفر لأم أخينا وطالبنا إلهام. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها من الخطايا بالثلج والماء والبرد ونقها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها. اللهم قها عذاب القبر وقها عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تدخلها الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Jazakumullah khairan katsiran Syekhana Syekh Labib. Terima kasih kita panjatkan dan kita ucapkan kepada beliau yang juga di dalam doa tersebut mendoakan ibunda dari Ilham, santri kita, semoga Allah lapangkan kuburnya, terangkan dengan cahaya amalnya, Allah selamatkan dari fitnah kubur, fitnah neraka, Allah jadikan keluarganya lebih baik, ya. Allah jadikan tempatnya yang sekarang lebih baik dari sebelumnya, dan Allah jadikan perjumpaan dengan anaknya kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajmain. Begitu nasihat dari Syekh tadi sekaligus doa. Maka terima kasih kepada Syekh, kita ucapkan jazakallahu jazaan ahsanal jaza wa barakallahu fikum wa nashkurukum ala hadzal hudur wa syarraftumuna wa nawartumuna. Syekh datang membersamai kita dan menjadi cahaya tersendiri pastinya dan kebahagiaan buat kita semuanya, terkhusus para santri. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsiran kepada Syekh dan juga Ustadz dan kepada semua pihak yang berada di atas panggung. Para santri sekali lagi selamat. Alhamdulillah inilah akhir dari rangkaian acara wisuda kita di kesempatan kali ini karena sudah hampir memasuki sholat zuhur. Kita akhiri perjumpaan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor Wardah, Kaf, Tudi, Jejak Imani, Cordoba, Kori Apparel, TW Wedding, AMTC atas dukungan yang telah diberikan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Saya Ferdi Hasan mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah doakan Rumah Quran Musyawarah bersiap untuk angkatan ketiga dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada yang mau berfoto, foto bersama.